thank you for your favor. We thank you for your grace. We thank you for your kindness and your faithfulness, oh God. Psalm 30 says, His anger, kemarahan Tuhan hanya untuk sementara, but His favor lasts a lifetime. Apapun yang sedang kita alami, it only lasts for one season, but His favor lasts a lifetime. Kalau engkau mengamini ini, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Di konser kali ini kita mengambil tema favor, sebab itulah yang kami rasakan dari sejak pertama kali kami berdiri sampai hari ini. The favor of God, perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami semua sebagai satu jemaat, sebagai satu gereja. Suatu hari Musa meminta Tuhan tanda, apa tandanya bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Kemudian dia berkata bahwa kalau Engkau berkenan kepada kami, biar perkenanmu menyertai kami senantiasa. Dan itulah yang membedakan kami dengan orang lain. Itulah yang membedakan bangsa kami dengan bangsa lain. Jadi itu sebabnya favor kali ini merupakan satu tema yang sangat tepat. Karena bukan hanya sekedar itu yang kami rasakan, tetapi kami percaya bahwa itu pula yang akan terus kami rasakan di tahun-tahun yang akan datang. The favor of God dalam kehidupan kami semua. There is a song in every silence. There is a dawn in every darkness. There is a hope in every pain. There is a spring in every winter. Even in doubt there is believing. Through every season you are near. You satisfy our deepest hunger. You broke the bond and set us free. You gave us life eternally. Jesus, the name that calms our fears. Only in you our sorrow cease. Your love has won, and now we see. Your love has won. Your love has won. Now we see. Sing with me. For your favor and your grace, Lord, last a lifetime. Last a lifetime. For your favor and your grace, Lord, last a lifetime, last a life. For your favor, Shalom saudara semua. Selamat bertemu kembali pada hari ini, hari yang indah. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita terlebih dulu serahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita undang kuasa Roh Kudus yang memimpin setiap kita yang ada di sini, saudara. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Haleluya Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Bapa kepadamu saat pagi hari yang indah ini. Atas berkat anugerah-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami ya Bapa di dalam surga. Hingga pada saat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini saat pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih buat semua kebaikan-Mu ya Bapa di dalam surga. Dan saat ini Bapa kami mau memuliakan nama-Mu, mau meninggikan nama-Mu Bapa. Karena Engkau layak ditinggikan, layak diagungkan.
Bapa di dalam surga. Pada saat pagi hari ini kami berdoa ya Bapa buat setiap jemaat FCC yang sudah hadir di tempat ini saat ini Tuhan Yesus. Supaya Tuhan yang mengurapi setiap kami yang ada di sini saat pagi hari ini Bapa di dalam surga. Bapa, banyak pergumulan yang kami ada, tetapi kami percaya Tuhan Engkau yang memimpin kami, menguatkan kami Bapa di dalam surga. Lewat pujian kami sebentar nanti Bapa, kami mau muliakan Engkau Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus hadir saat ini di tempat ini, mengurapi setiap kami Bapa. Ya Bapa di dalam surga, mungkin saudara-saudara kami masih di perjalanan Tuhan, pimpin mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan damai sukacita yang daripadamu ya Bapa di dalam surga, supaya kami boleh bersama-sama memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Kalaupun ada saudara kami yang tidak dapat hadir saat pagi hari ini Tuhan, apapun masalah pergumulan mereka ya Bapa, Bapa pimpin mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka Bapa, supaya di lain hari kami boleh bersama-sama memuji meninggikan Engkau di tempat ini Bapa di dalam surga. Kami berdoa menyerahkan setiap jemaat FCC Bapa pada pagi hari ini. Begitu juga kami ya Bapa yang mengambil bagian dalam pelayanan saat pagi hari ini Bapa. Kami tidak ada apa-apanya ya Bapa di dalam surga yang kami andalkan, tetapi kami mau melayani Tuhan dengan hati kami yang sungguh Tuhan. Karena itu Tuhan urapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Apapun pelayanan kami saat pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Urapi kami ya Bapa di dalam surga. Setiap alat musik, sound system, apa saja yang kami pakai untuk melayani Tuhan kami serahkan Tuhan. Berkati semuanya Bapa, singer, pemain musik, semuanya Tuhan kami berdoa serahkan kepadamu Bapa. Tempat ini Tuhan Yesus pagari dengan kuasa darah-Mu Bapa, kuasa perlindungan Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa roh si jahat yang ingin mengganggu ibadah kami saat ini, di tempat ini kami tolak, kami usir itu di dalam nama Yesus Tuhan. Hanya Yesus saja yang kami tinggikan saat pagi hari ini. Hati kami, pikiran kami semua kami serahkan kepadamu Bapa. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan yang mungkin kami lakukan atau sikap kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa di dalam surga. Layakkan kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk melayani Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat FCC tempat ini, alat musik semuanya Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan kami siap Bapa untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Sudah siap saudara tentunya untuk memuji, memuliakan Tuhan ya. Oleh karena itu saya undang kita semua bangkit berdiri, kita bersorak-sorak, kita datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur karena Tuhan telah memimpin setiap kita sepanjang minggu ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersuka ratakan dan lihatkan
kuasanya, kasih Tuhan senantiasa buat kita setiap saat. Amin saudara. Mari kita sambung pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhan adalah kekuatan kita saudara. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya. Kaulah kebenaran dan tempat perlindungan. Ku pasang bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunungku beradab, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku pasang bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunungku beradab, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu, ku pasang bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunungku beradab, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dariku. namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena kita percaya kasih setia Tuhan tetap senantiasa. Amin. Haleluya. Ya Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau yang senantiasa yang memimpin kami Bapa. Walaupun banyak masalah dan pergumulan setiap kami ya Bapa di dalam surga. Kami tahu Tuhan Engkau yang memberikan kami kekuatan Bapa. Apa yang ada pada kami Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, kami hanya rindu ingin melayani Engkau Bapa di dalam surga. Walaupun kami Tuhan tidak pandai, walaupun kami Tuhan tidak ada apa-apa, namun kami Tuhan mau serahkan hati kami ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkaulah Bapa yang senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami damai sejahtera ya Bapa. Kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian kita ini. Hidup ini adalah kesempatan saudara bagi setiap kita yang hadir. Kalau sudah kita tidak boleh berjalan atau sakit, mungkin kita tidak boleh datang ke tempat ini, kita tidak boleh melayani Tuhan. Mari kita katakan, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita jangan sia-siakan hidup kita saudara. Apapun yang kita lakukan di setiap minggu di tempat ini, perkara kecil apapun itu,
Tetapi kalau hati kita benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menjawab kita. Mari kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan,
bahwa betapa Engkau mengasihi kami ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu ya Bapa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari rapnya. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. haleluya. Saya persilakan kita duduk semua. Ya saudara, benar seperti dikatakan lagu ini, hidup ini adalah kesempatan buat kita saudara. Walaupun seringkali kita rasa down, tetapi Tuhan apa yang ingin Tuhan inginkan dari kita, kita tetap bersyukur, berterima kasih kepadanya. Seperti saya kadang down saudara, karena setiap kali saya datang ke gereja ini bukan sulit untuk saya saudara, di mana anak saya sudah 7 tahun saudara, hanya di rumah saja. Kadang saya katakan, apa? Saya melayani Tuhan, tetapi apa yang saya pergumulkan tidak Tuhan jawab. Tetapi kadang saya katakan, saya tak mau melayani lagi. Tak ada gunanya. 7 tahun saudara. Setiap kali datang saya ke tempat ini, saya lihat anak muda semua. Pikiran saya ke anak saya, kalaulah boleh anak saya ada di tempat ini. Seringkali saya meneteskan air mata melihat anak muda di tempat ini boleh melayani saudara. Tetapi anak saya hanya di rumah saja. Bukan ada kekurangan dia adalah anak yang handsome saudara. Tetapi itulah mungkin karena kasih Tuhan kepada kami. Kami tetap berserah kepada Tuhan, dan saya percaya buat setiap doa-doa kita ada yang ada di sini, saya percaya anak saya akan berubah. Saya percaya itu saudara, suatu saat nanti dia akan berubah, dia akan datang ke tempat ini untuk melayani. Itu harapan saya, dan saudara tetap berdoa untuk kami supaya kami tetap berserah, bersyukur kepada Tuhan walau apapun itu masalah pergumulan yang kami hadapi. Dan kita pastinya di sini saudara-saudara juga banyak mengalami pergumulan berat. Tapi percayalah saudara, Tuhan akan memberikan kita kekuatan mengangkat hati kita. Haleluya. Untuk itu mari kita nyanyikan pujian kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Mari tetap kita memuji, memuliakan Dia walaupun dalam pergumulan berat. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
akhir ku mau menutup. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita ulang dari atas. Mari saya undang bangkit kita semua berdiri. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh lagu ini. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, biarlah lagu ini menjadi doa permohonan kami kepadamu ya Bapa di dalam surga. Supaya kami tetap setia untuk melayanimu. Melayani di tempat ini. Melayani di mana saja. Biar kami tetap setia Tuhan. Ini doa kami Bapa di dalam surga. Ini permohonan kami Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kami kekuatan. Bapa, kami telah memuji meninggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau ya Bapa. Biarlah semua pujian yang kami naikkan kepadamu menyenangkan hati-Mu Bapa di dalam surga. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Bapa, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa di dalam surga. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya firman yang disampaikan Bapa di dalam surga benar-benar Tuhan menguatkan kami Tuhan, mengajar kami, menegur kami Tuhan, supaya kami tetap setia Tuhan untuk mengasihi-Mu. Karena itulah satu-satunya ya Bapa di dalam surga yang kami mau di tempat ini. Kami hanya sementara untuk hidup di dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang kami muliakan, kami tinggikan. Urapi semua jemaat FCC yang saat ini di tempat ini Tuhan, atau di rumah atau di mana saja ya Bapa di dalam surga.
firman yang disampaikan, firman yang hidup, benar-benar isi hatimu buat setiap kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk firman-Mu saat ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk semua. Shalom. Apa kabar semua? Puji Tuhan, kita masih berjumpa semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Bilang kiri kananmu, lihat kiri kananmu, bilang senang melihat kamu. Haleluya. Dan puji Tuhan, masih ada lagi kesempatan yang Tuhan beri untuk saya di tempat ini. Sebab hari ini kita akan latihan juga selepas ibadah untuk rehearsal, gladi resik terakhir untuk persiapan pernikahan Poleng dan Ike. Jadi kita akan buat rehearsalnya hari ini. Dan saya akan lanjut dengan firman Tuhan ya 2 minggu lalu ya, tentang seorang murid Yesus yang namanya kita tahu tapi jarang disebut tentang ceritanya. Jadi part 2 dari cerita tentang Andrew bahasa Inggris ya. Dan dari Andreas inilah kita belajar sebuah pelajaran yang sangat indah tentang kesetiaan. Ya, tentang kesetiaan yang adalah buah-buah Roh Kudus, Galatia 2 itu ya. Kesetiaan yang ke-7 tentang buah Roh Kudus yang ke-7 tentang kesetiaan. Dan puji Tuhan bahwa apapun yang sedang kita hadapi, saudara, pergumulan apapun itu berat, kecil, susah, sulit, tapi ingatlah bahwa Allah tetap berjanji Dia setia dan adil. Dia akan menolong dan memberikan kepada kita kekuatan menghadapi semua ya. Ada satu ibu di Seremban ya, mungkin anak muda mungkin kenal, tapi kita yang dewasa mungkin pernah dengar tapi pernah lihat tapi tidak tahu. Nah, seringkali saya bilang begini, Ibu, karena Jumat kemarin Jumat kemarin ya, Jumat itu hujan lagi kan memang Malaysia itu sedang dilanda hujan yang tak menentu. Joshua bilang saya, Ma, ini ramalan dari ramalan cuaca Malaysia bahwa hujan ini akan berlanjut sampai ada yang tahu. Sebab kita nggak lihat TV. Kalau dilihat TV kan yang terakhir itu nggak mau lihat. Kalau pembaca berita kan sudah soal dunia, soal olahraga udah nggak lihat lagi. Tapi biasanya itu di akhir dari sudah mau habis pembacaan berita itu ada itu tentang cuaca ya yang akan kita hadapi. Jadi dijangkakan ini sampai bulan depan. Jadi saudara bersyukurlah karena tempatmu tetap Tuhan jaga pelihara. Nah, ibu ini selalu dalam 1 tahun kalau sudah bilang hujan tak berhenti, yang deras kah, yang pelan kah, dia selalu spot jantung. Kenapa? Rumahnya selalu didatangi tamu tak diundang ini, saudara. Jumat kemarin tenggelam lagi, separas perutnya Jenny, anak pertama dia. Kami nggak tahu, tapi semalam Joshua bilang kami telepon semalam. Saya bilang, ayo ibu, haleluya. Aku bilang, macam mana lagi mau bilang dalam keadaan begini. Pernah saya selalu bilang dia, cobalah pindah dulu dari tempat ini. Itu memang rumah mereka. Cobalah pindah dari ini. Kasihan memang. Dan akhirnya saudara, perabotnya semua harus ditukar jadi plastik. Nggak ada lagi kayu, nggak ada lagi besi. Dan anehnya luar biasa, Tuhan tuh gimana ya, mereka enjoy, udah biasa karena udah 1 tahun itu paling tinggi 3 kali. Dan itu kalau banjir itu saudara bayangkan dari sungai yang meluap, segala kotoran itu masuk kan. Jadi mereka kalau bersihin itu udah sekali mandi satu rumah itulah, bukan orangnya aja mandi satu rumah, dibersih, diberus, lepas itu cuci baju
bertonton itu maksudnya semua karena basah. Dan lemari kalau ibu-ibu ke rumah dia, aku kadang-kadang ketawa tapi ya itu karena kondisi itu. Jadi nggak ada yang bilang di bawah lantai, di lantai kayak gini. Semua naik setengah meter dari dari bawah. Karena itu menjangkakan itu. Mereka nggak sangka tapi setiap kali kalau ada hujan tak berhenti udah siap-siap lagi. Jadi dia bilang gak apa-apa Bu, saya tetap enjoy dengan ini. Jadi saya bilang luar biasa imannya. Dan itu pelajaran berharga untuk saya karena kenapa? Dia selalu terima apapun yang Tuhan izinkan dia hadapi. Bagaimana dengan kita saudara? Masih bisa menyanyi, memuji Tuhan. Dan dia saya lihat semangat terus melayani ya. Macam ini kalau Bapak nggak turun saya selalu bilang Ibu karena Ibu Ratna lagi pulang Indonesia. Ibu tolong ya Ibu yang share. Wah luar biasa. Kenapa saya selalu tunjuk dia? Karena pengalaman iman, pengalaman pribadi dia dengan Tuhan. Bagaimana dia harus berhadapan dengan suami yang belum percaya masih Hindu saudara. Tetapi berkali-kali dia bilang ini Natal terakhir Bu saya sudah mau pulang Sarawak. Tapi saya bilang kalau Tuhan gak izinkan gak akan terjadi sebab saya tak setuju. Saya bilang saya berdoa Ibu kuat. Nah ini doanya tukar. Dia bilang tak tahan lagi Tuhan enggak. Dia sudah tukar kuatkan aku Tuhan. Dia mengasihi suaminya. Kasihan juga kalau saya tinggalkan. Nah tahu pun kau. Saya selalu bilang ibu itu posisi ibu punya masalah itu sama seperti cerita ketika Abigail. Cerita tentang Raja Daud. Abigail itu punya suami Nabal. Kalau masih ingat ceritanya. Nabal ini udah satu paket ya enggak handsome, galak, emosian. Semua sama dia saudara. Sementara si Abigail cantik satu paket pula saudara. Cantik fisik, cantik karakter. Wah semua ada pada dia. Lalu ketika Daud hampir mau membinasakan keluarganya Abigail terutama suaminya. Karena Daud punya pengawal anak buah menjaga kebunnya si Nabal. Daripada pencurian, daripada serangan binatang buas untuk menghancurkan tanamannya. Tapi tidak ada syukur dari si yang namanya Nabal. Jadi Daud sudah bilang kita akan serbu dan binasakan semua. Tapi ketika diberitahukan kepada Abigail maka Abigail ambil tindakan. Itulah hikmat seorang yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Istri yang tetap mengasihi suami walaupun itu yang dia terima. Kalau dia mungkin tak takut Tuhan, udah lama dia tinggalkan. Kalau banyak wanita di luar sana sudah lama ini ditinggalkan. Kan wanita-wanita yang tidak percaya Tuhan banyak di luar sana yang kita lihat. Kalau ada duit si abangnya, abang sayang. Kalau abang sudah tak ada duit, abang ditendang, ditinggalkan. Tapi Abigail enggak, dia anak Tuhan, takut Tuhan. Maka dia ambil inisiatif, dia suruh semua anak-anak buahnya, pembantu di rumah, siapkan makanan, siapkan upeti, barang emas apapun. Dan dia datangi sendiri Daud. Dan Tuhan bikin ceritanya lain lagi saudara. Akhirnya tidak jadi Daud membinasakan keluarganya Abigail, terutama suami. Tapi Tuhan sendiri yang menghukum si Nabal ini. Nabal mati sendiri. Lalu akhirnya Daud mengambil Abigail ini sebagai istri. Itu baru betul saudara. Ya, tidak seperti di luar sana masih hidup sudah. Makanya ada istilah pelakor lelaki, ada pelakor perempuan juga. Jadi jangan selalu bilang pelakor itu wanita. Enggak, perempuan banyak juga. Laki-laki juga banyak. Jadi enggak. Jadi sah di hadapan Tuhan. Nah itu ceritanya saudara. Satu paket tetap setia dan Tuhan membela dia. Maka kita belajar hari ini lanjut dari ceritanya tentang Andreas. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Tapi kita lihat 2 minggu lalu kita belajar tentang yang pertama pelajaran yang kita terima daripada murid Yesus ini yaitu Andreas adalah kita semua dapat membawa satu jiwa kepada Yesus. Kita semua. Saudara, situasi hari ini
sebetulnya adalah peluang, kesempatan, seperti lagu tadi, hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Bersaksi, melayani Tuhan, untuk memberitakan Yesus supaya orang mengenal Yesus. Kesempatan bagi kita membawa jiwa, ya. Dan Andreas tidak jauh-jauh karena dia selalu pikirannya, wah, nggak mungkin saya bersaksi kepada orang lain sementara keluarga saya belum. Nah, karena pengalaman cinta Tuhan yang dialami Andreas, maka dia bersaksi kepada saudaranya siapa? Simon, yang akhirnya disebut Petrus, Kefas, ya. Dan yang lebih terkenal daripada Andreas karena Tuhan memakai lebih dahsyat Petrus daripada Simon Petrus daripada Andreas. Tapi kita lihat apakah ada kecemburuan di sana? Enggak ada kan? Kalau gereja hari ini siapa lebih hebat dipakai, ya yang lain pada cemburu. Ya, tidak seperti sikapnya Andreas. Tetap orang Jawa bilang legowo, tahu legowo? Menerima apa namanya udah. Memang Tuhan pakai dia lebih. Nah, tapi tidak semua orang yang percaya punya hati seperti itu. Ya, haleluya. Setia. Andreas tetap setia walaupun saudara yang dia bawa kepada Tuhan lebih dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi setiap kita punya porsi masing-masing yang Tuhan bisa pakai untuk memberitakan Tuhan, membawa orang kepada Tuhan. Nah, belajar dari sifat Andreas ini, setia. Maka kita dapat membawa jiwa kepada Tuhan. Nah, kedua kita lihat lanjut. Kedua bahwa kita semua dapat memberi yang ada pada kita. Apa yang kita punya Tuhan bisa pakai untuk kita berikan kepada Tuhan. Apa itu? Ini bicara soal karunia, talenta, kelebihan-kelebihan kita. Mungkin banyak orang Kristen berpikir bahwa kalau harus melayani Tuhan itu harus punya seperti karunia-karunia. Karena kita sedang belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus kan. Ada yang bernubuat, berbahasa roh, menyembuhkan, mujizat menyembuhkan, menafsirkan bahasa roh, ya. Karunia iman dan lain sebagainya, 9 buah karunia Roh Kudus, ya. Harus ada itu baru boleh melayani. Enggak, Saudara. Waktu Tuhan pilih siapa? Daud di antara saudara-saudaranya, semua sudah dites oleh Samuel. Tak satu pun yang nyangkut. Dan akhirnya anak si Daud ini, anak yang ternyata dilupakan oleh, maaf kata, bapaknya. Dilupakan, kenapa? Karena dia bangun mungkin sampai pagi sampai malam sudah menggembalakan kambing domba ayahnya. Saudaranya apa kerjanya? Ya berlatih. Karena harus membantu Raja Israel untuk dalam menghadapi peperangan-peperangan. Daud ini tidak diingat. Malah mungkin boleh dikatakan Daud ini tidak diperhitungkan. Tapi rupanya dia adalah pilihan Tuhan. Ketika Saul, roh Allah tidak lagi memimpin dia, maka Tuhan suruh Samuel ke rumah siapa? Nama bapak Daud, Isai, saudara. Pergi ke rumah Isai dan cari di sana. Memang abang-abangnya luar biasa gagah perkasa. Macam bapak-bapak kita di sinilah. Baik yang besar, baik yang kecil, semua gagah perkasa. Tapi tak satu pun yang sangkut di yang Tuhan bilang kepada Nabi Samuel, yang ini, enggak, semua lewat. Sampai semua sudah dites, enggak ada yang lulus. Barulah teringat bapaknya, ada lagi anak saya, Siapudan. Siapa Siapudan itu? Tak tahu Siapudan, tanya orang Batak itu apa artinya. Ya, si bontot, si paling kecil rupanya lagi menggembalakan kambing domba di ladang. Maka disuruhlah panggil. Nabi Samuel bilang panggil dia ke sini. Baru Daud yang di firman Tuhan katakan kecil mole, pipinya masih poco-poco, tahu masih bermerah-merah begitu. Dia nggak pakai blush on, macam kita wanita harus pakai blush on. Jadi ada pipi merah-merah. Daud nggak, karena dari ladang dia sudah blush on terus setiap hari. Ya. Baru Samuel sudah lihat, sudah jatuh hatinya, bukan jatuh cinta. Dia sendiri senang dengan anak itu waktu lihat.
baru suara Tuhan urapi dia. Nah, saudara, yang tidak diharapkan itu yang dipilih Tuhan. Apakah kelebihan-kelebihanmu, saudara? Jangan anggap itu tidak diperhitungkan Tuhan. Tuhan lihat, saudara. Engkau tidak bicara, engkau hanya menangis di hadapan Tuhan, Tuhan lihat. Amin. Karena Tuhan bukan melihat fisik, tapi Tuhan lihat hati. Selalu Tuhan berkata, kepada nabi-nabi yang dipakai Tuhan selalu berkata, aku melihat hati. Bukan penampilan. Tidak seperti hari ini, saudara. Gara-gara COVID, semua banyak yang sudah malas ke gereja dan akhirnya online kan. Lalu akhirnya kalau dengan gereja A biasa-biasa aja, hanya melihat yang YouTube, yang ibadah-ibadah lain. Saudara, engkau hanya melihat tapi engkau tidak mengenal siapa dia. Ya, banyak yang taksub, suka dan menjadikan idola favorit. Halo, boleh lihat tapi jangan dipuji, disembah, saudara. Itu namanya kamu sudah menyesatkan dirimu sendiri. Sebab yang patut dipuji hanya Yesus saja. Amin. Lihat boleh, penyegaran imanmu boleh, untuk menambah pemahaman firmanmu boleh, tapi tidak untuk dipuja dan disembah. Ya, kasihan, sebab dengan caramu itu engkau juga mengambil andil membuat mereka jatuh dalam apapun dosa yang kena ke mereka. Halo, amin. Macam saya juga, jangan pernah puji. Macam Pak Ronala, dulu ibu gitar, sekarang jalan tol kan Pak. Ya memang keadaannya sudah begitu, saudara. Ya, saya pun beli, saudara. Waktu lockdown kami jaga makan, nggak terlalu gemuk. Lepas sudah lockdown, sudah di endemi, undangan makan sini sana. Jadilah melar begini, saudara. Tapi nggak peduli, saudara. Apapun orang cakap, yang penting Tuhan lihat hatimu. Amin. Apa yang kamu punya? Kelebihan apa? Orang kaya pun kalau diizinkan Tuhan jadi kaya, itu harus, kata Mazmur bilang apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi bukan untuk menjadi kebanggaan, enggak. Kita harus kembalikan untuk melayani Tuhan, menjadi berkat kepada orang lain. Hidup ini sudah jadi berkat kalau sudah, artinya sebetulnya mati, kalau kita sudah mati, hidup kita sudah memberkati banyak orang. Nah, Andreas seorang yang setia. Gak ada banyak yang dia punya, tapi hatinya untuk Tuhan. Dan lewat kerendahan hati, kesetiaan Andreas, Simon abangnya itu diselamatkan, dipakai Tuhan luar biasa. Bukankah itu jadi kesukaan bagi Andreas ketika melihat saudaranya boleh melayani Tuhan dengan luar biasa? Amin, saudara. Kelebihannya adalah ketika dia mengenal kasih Tuhan, dia share kepada Petrus, lalu Petrus juga memberi diri melayani Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Itulah yang ada pada Andreas, apa? Hati yang melayani, hati hamba, hati yang rindu keluarganya, saudaranya mengenal Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Apa yang ada pada kita yang datang dari Tuhan, bagikanlah kepada orang lain. Amin. Jadi jangan menjadi sesuatu yang membuat kita kecil saja mah. Atau mungkin contohnya aku kelebihannya cuma cuci toilet. Tuhan perhitungkan itu, saudara. Kalau tidak ada ibu yang membersihkan toilet, saya rasa gak ada jemaat di tempat ini. Iyalah, apalagi kalau masuk situ bau jengkol, bau pete, bau apalagi saudara, kari dan lain sebagainya. Gak ada yang mencuci. Habis itu gereja-gereja di mana-mana. Jadi sekecil apapun itu Tuhan perhitungkan. Jangan rendah hati, jangan merasa diri tidak layak. Tuhan perhitungkan. Apapun yang kita lakukan dari hati kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, jadi kita semua dapat memberi apapun kepada Tuhan. Apa yang ada pada kita? Mari kita buka di 2 Korintus, ini yang dibaca. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebetulnya Tuhan tidak perlu sesuatu apapun dari kita. Karena Dia Allah Maha Kuasa. Dia yang memiliki segalanya. Dia punya segala-galanya.
Enggak perlu sebetulnya Tuhan mau sesuatu dari kita, tetapi ini yang Tuhan beri supaya kita semangat, setia seperti Andreas. Sudah 2 Korintus 8 ayat 2, sama-sama baca 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dan dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Meskipun miskin, tetap berada dalam penderitaan, tetapi tetap bersukacita, bahkan meluap-luap untuk tetap apa? Melayani Tuhan. Jadi nggak ada istilah kaya dulu baru melayani Tuhan. Halo, sehat dulu baru melayani Tuhan. Nggak bisa. Apapun yang ada pada kita, sedang apa yang kita hadapi, layani Tuhan. Justru ketika kita lemah, kita dapat melayani Tuhan, itu ada berkat Tuhan. Jadi saya kuatkan Mama Christine, jangan goyah. Tuhan tetap perhitungkan. Ada waktunya, jadi bukan salah Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang tidak seperti kita pikirkan. Kita mungkin sudah give up, angkat tangan, menyerah aku Tuhan. Sudah Tuhan, jadilah apa yang Tuhan mau. Udah putus asa itu namanya. Tapi kalau kita tetap percaya bahwa Tuhan mampu mengubah, maka terjadi. Jadi jangan goyah, jangan biarkan kesempatan iblis bersuara di hati dan pikiran kita. Melayani, tengok. Itu kan pekerjaan siapa? Iblis. Jadi jangan beri kesempatan. 1 Petrus berkata apa? Lawanlah. Ya, lawanlah si penipu itu. Lawanlah si pembuat onar dalam iman kita. Iblis. Harus lawan dengan apa? Iman, perkatakan firman. Ya, sekalipun selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Jadi apapun penderitaan. Semua orang menderita akibat COVID ya, dan kita nggak tahu lagi sampai kapan. Sekarang COVID-nya ada lagi kan? Setelah Omi apalagi? Aduh, di Indonesia banyak istilahnya saudara. Berdoa terus supaya jangan terjadi lagi booster seterusnya. Capek saudara. Ya. Lepas itu cukup kita sudah booster semua. Karena aku dengar juga Indonesia sudah menggalakkan booster kedua kan. Jadi keempat lah berarti vaksin keempat. Nah saudara, Malaysia belum, haleluya. Kita masih ada di negara yang haleluya sudah di endemi ya. Sekalipun lebih bebas sebetulnya di Indonesia. Sudah cukup saudara, tapi lihat akibat dari COVID, penderitaan apapun itu sedang terjadi melanda semua orang. Di manakah imanmu? Apakah kita mau belajar seperti Andreas? Ya. Apakah kita mau menjadi murid Yesus walaupun dalam pelbagai penderitaan? Tetap sukacita, lihat. Sukacita mereka meluap. Jadi apapun penderitaan bukan menjadi penghalang untuk kita tetap bersukacita. Sebab dalam sukacita kita diberi kekuatan oleh Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Ya, sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Di luar itu hancur saudara, lenyap tanpa bekas. Terus lihat ya, meskipun mereka sangat miskin. Jemaat di Korintus nih, pelayanan kasih judulnya. Sangat miskin tapi mereka kaya dengan kasih. Karena kasih Tuhan maka mereka melayani apapun itu kondisinya. Andreas karena mengasihi Tuhan dan sudah mengalami kasih Tuhan, dia mau melayani orang lain. Nanti kita lihat cerita selanjutnya yang mempertunjukkan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa Andreas itu orang yang sangat teliti. Dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, Tuhan perlu orang-orang seperti Andreas. Apa? Setia, sangat loyal. Kedua, teliti. Murid-murid lain tidak memperhatikan tapi dia saja seorang yang boleh memperhatikan. Dan karena perhatian telitinya Andreas, mujizat terjadi. Itu terjadi ketika Yesus harus memberi makan 5.000 orang. Andreas punya andil dari mujizat itu. Nanti kita lihat ya. Jadi apa yang ada pada kita, Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Kita bisa buat itu untuk
Tuhan. Amin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, kemurahan ini buah Roh Kudus juga. Kelima kalau tak salah itu keempat ya. Kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kemurahan, kebaikan, ya kesetiaan. Keenam mungkin dia, kemurahan. Nah, lihat kita diajar tetap hidup dalam buah roh. Orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus dilihat dari hidupnya penuh buah-buah roh. Salah satunya adalah kesetiaan, lalu ada kemurahan. Amin, saudara. Jadi ingat, Tuhan sebetulnya enggak perlu apa yang paling berharga dari kita, enggak. Karena dia punya semuanya. Tetapi dia mau lihat hatimu, apakah engkau mengasihi dia sama seperti Andreas. Dia enggak punya kelebihan, tapi dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Saya rasa kita semua mengasihi Tuhan. Bahkan lebih daripada orang lain melihat kita. Hanya engkau dengan Tuhan. Pakailah itu untuk melayani Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat Tuhan. Sebab kenapa? Tuhanlah yang punya semua dan dia menyediakan juga segala sesuatu supaya kita dapat melayani dia. Jadi kalau kita tidak punya apa-apa pun, Tuhan juga akan menyediakan apa-apa itu untuk kita bisa pakai melayani dia. Coba baca di 2 Korintus, masih di sekitar 2 Korintus. Tapi ini ayat 9 sampai ayat 9, pasal 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ya, 2 Korintus 9 ayat 10. Nah, baca sama-sama. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah. Haleluya. Tuhan menyediakannya untuk kita kalau kita tidak punya sesuatu untuk Tuhan. Lihat. Karena saya bilang tadi Tuhan punya semua kok. Ya, dia enggak perlu apa-apa dari kita. Tapi kalaupun kita tidak punya apa-apa untuk Tuhan, dia menyediakan, ya. Yesus yang menyediakan benih bagi penabur. Amin. Roti untuk dimakan. Ia juga menyediakan benih bagi kamu. Kamu ini kita semua, saudara, ya. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kalau kita punya hati seperti Andreas, taat, setia, penuh kemurahan, maka Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Sekalipun kita dalam masalah, kita dipojokkan, kita dihina, kita difitnah, kita diam saja hanya menangis. Lihat, Tuhan sendiri akan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi kebenaran itu dengan sendirinya Tuhan tunjukkan. Jadi sama dengan firman Tuhan berkata begini, Allah lah yang berperang ganti kamu. Kamu gak usah capek-capek kok. Lapor aja sama Tuhan. Tuhan begini. Songonin. Ya. Bla 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 Tuhan. Ini Tuhan. Kita mengeluh. Lalu Tuhan perhatikan dan dia menumbuhkan buah-buah kebenaran. Artinya Tuhan kirim siapapun yang boleh membela kamu. Gak perlu bikin partai baru. Partai gereja kita FCC. Gak perlu. Sebab hanya menambah ya jahatnya politik yang ada. Amin. Jangan bilang itu partainya Kristen baru kita sokong, enggak. Belum tentu, saudara. Lebih baik kita selalu berpartai dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan membela kita. Amin. Jadi dia menyediakan apa yang dia tidak sediakan. Ketika kita juga menghadapi COVID, Tuhan menyediakan kan saudara. Tetap sehat, kuat, damai sejahtera. Tetap dicukupi pangan, pakaian, apalagi perumahanmu. Enggak ada kekurangan. Yang saya tersenyum-senyum sekali kalau melihat jemaat baik Kuala Lumpur dan Seremban, semua makmur saudara. Enggak ada yang kurus. Yang anak-anak kita pun semua bertumbuh bagus. Artinya itulah bukti bahwa Tuhan memelihara kita. Sekalipun dalam keadaan yang ekonomi tak menentu saudara.
Ringgit nilainya jatuh anjlok, rupiah sekarang lagi bagus, naik. Halo, apa yang kau sombongkan? Gak ada. Tapi bersyukurlah karena Tuhan yang memelihara kita. Dunia orang lain, orang di luar Tuhan ketakutan dengan pancaroba perubahan, dengan ketidakmenentuan politik, ekonomi gara-gara COVID. Tapi anak Tuhan tetap bersukacita, tetap kuat, tetap semangat, jangan goyah, jangan lemah, maju terus melayani Tuhan. Lihat Andreas punya sesuatu yaitu hati yang takut Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dan dia melayani Tuhan, memberikan kepada Tuhan. Amin. Nah kita lanjut ke Yohanes 6 ayat 7. Itulah mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan di sini kita lihat peran Andreas, si orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 7. Dah? Yohanes 6 ayat 7. Oke, mari kita baca bersama-sama. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong roti kecil saja. Seorang dari, sampai 9-nya, seorang dari murid-muridnya yaitu siapa? Andreas, saudara Simon. Petrus berkata kepadanya, Andreas berkata kepada Yesus. Ayat 9, 2, 3. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Siapa yang menemukan ini? Bayangkan di antara 5.000 orang itu yang ditulis di sini laki-laki. Belum wanitanya, belum anak kecil. Bayangkan di antara begitu banyak. Matanya Andreas sangat tajam. Di sini ada Tuhan Yesus. Seorang yang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi apa artinya ini Tuhan? Ini 5.000 orang pasti tak cukup. Sekalipun dia takut, taat, setia kepada Tuhan, dialah yang menemukan ini. Tapi kita lihat ayat berapa itu? 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Coba kalau kita pakai logika kita. 5 roti, 5 jelai roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang. Yang ada perkelahian saudara. Udahlah ketemunya yang jago-jago makan. Orang Batak, orang Toraja, orang Manado, orang Jawa makan dikit. Orang Cina makan dikit. Ada juga yang makan banyak. Coba kalau 3 suku bangsa ini aja ketemu. Apa yang terjadi saudara? Kurasa main lempar batu. Makan ini, makan ini. Terjadi huru hara. Tapi karena Andreas yang mengasihi Tuhan, coba Tuhan menghargai, Tuhan juga bangga. Karena kenapa? Di antara semua murid Yesus, Andreas lah yang tajam melihat bahwa ada peluang sesuatu yang bisa Yesus lakukan terjadi. Sesudah cerita ini gak ada lagi mujizat yang terjadi daripada pekerjaan, daripada pemerhatian murid-murid Yesus. Hanya cerita ini, Andreas lah. Nah coba lihat saudara, dari seorang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, membawa saudaranya, lalu dialah yang cermat. Jadi dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan perlu orang-orang seperti ini. Yang rendah hati, setia, cermat. Cermat itu tajam, peka. Kalau saya boleh bilang dia peka, dia punya, dia memiliki sensitif ya apa ya, ya ketajaman yang sangat tajam akan situasi yang terjadi. Wah ini kalau semua kita begitu saudara, gereja ini haleluya besar saudara. Tapi jangan kau kecilkan keadaan kita ini. Sebab di mata Tuhan engkau besar. Haleluya. Biarlah Tuhan dimuliakan. Nah lihat, apalah artinya ini Tuhan untuk mereka yang sebanyak ini. Walaupun itu keluar dari mulut Andreas, tapi Tuhan menghargai itu, maka jadilah ayat 11 itu. Ketika mereka bagi-bagikan, jadi dikopek-kopek lah itu roti, gak habis-habisnya, gak berhenti-berhentinya. Wah kalau kita seperti Andreas saudara,
taat dan setia dengan firman Tuhan. Apapun kekurangan di rumahmu, ya, duit nggak akan habis-habis, saudara. Iya kan? Dompet itu nggak pernah kosong. Tapi kenapa Tuhan izinkan kita harus ada jatah-jatah setiap bulan? Karena Tuhan sedang mendidik kita. Masihkah engkau percaya mujizat Tuhan? Amin. Ayat 11, jadi mujizat. Roti sebanyak yang, lihat kata terakhir, sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak yang murid-murid Yesus buat. Dikopek-kopek roti, di ikan itu di kopek-kopek kecil. Lalu mujizat terjadi apa? Mereka makan, semua 5.000 orang ini makan dengan kenyang. Firman Tuhan berkata kenyang loh, bukan sekedar makan atau cukup makan atau pokoknya ada makan, enggak. Tapi firman Tuhan berkata mereka makan dengan kenyang. Lalu apa yang terjadi mujizatnya lagi? Sisa 12 bakul. Wah, ini karena satu orang yang tajam memperhatikan. Ada enggak peluang mujizat yang Tuhan Yesus boleh lakukan? Andreas. Jadi sampai hari ini Tuhan mencari orang-orang seperti itu. Adakah kita salah satu di antaranya? Saya tuh berdoa semua menjadi orang-orang seperti Andreas. Engkau tak perlu terkenal, saudara. Saya dari dulu nggak suka dikenal orang, nggak mau terkenal. Kenapa? Karena hanya Tuhan saja yang perlu dikenal orang kok. Kita ini cuman kacung, tahu kacung? Cuman juru perpanjangan Tuhan, cuman alat yang Tuhan pakai untuk membawa orang kepada Tuhan. Amin. Jadi Tuhan saja. Kita boleh melayani dengan baik, dengan karunia-karunia yang baik. Itu semua karena pemberian Tuhan. Meneguhkan setiap pelayanan kita supaya orang memuliakan Tuhan, bukan memuji kita. Haleluya. Jadi Andreas lah yang memperhatikan itu, maka terjadilah mujizat. Orang makan dengan kenyang, bahkan masih sisa 12 bakul. Pernah enggak kita mengalami? Kelihatannya kita sudah dalam keadaan kekurangan, apalagi waktu lockdown 3 bulan pertama itu. Stres kan saudara, satu orang saja yang keluar berbelanja. Lepas itu ibu-ibu kan lebih bapak saja yang keluar, macam saya bapak yang sendiri yang keluar. Tapi bapak memang suka belanja juga kan saudara, suka masak, suka belanja. Jadi saya nggak perlu, saya cuma bilang ini buat list. Nah kalau kita yang nggak seperti itu saudara, asal belanja saja, yang disuruh nggak dibeli. Lepas itu pulang rumah, nah sudah mau habis 3 bulan lockdown itu, sudah mau habis stok kita, mulai gelisah kan. Tapi pernah nggak kita mengalami yang namanya tidak kekurangan? Artinya masih makan, masih menikmati pemberian Tuhan. Saya rasa kita semua pernah mengalami itu. Amin. Kelihatannya duit uang menipis tapi nggak habis-habis. Ada nggak? Apakah itu bukan karena Tuhan yang bekerja dalam hidupmu? Amin, saudara. Teruslah setia dengan Tuhan seperti Andreas. Haleluya. Maka mujizat terjadi. Nah, cerita lagi terakhir, saya akan tutup dengan cerita ini mengenai apakah ada sesuatu yang boleh kita beri untuk Tuhan? Ada, saudara. Cerita yang terakhir itu di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan 2. Mari kita baca ini, penutup dari firman Tuhan hari ini, karena saya menyelesaikan tema tentang kesetiaan. 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Sudah dapat, tetapi kita baca 1 dan 2 mengenai seorang janda. Oke, kita baca 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu kita lihat percakapan janda ini dengan Nabi Elia, saudara, Elisa, ya.
bahwa Elisa bilang, pergi kamu ke kampung ini, kumpulkan semua buli-buli yang kosong. Artinya mintalah atau pinjam kepada jiran tetanggamu ya botol-botol kosong, lalu kau isilah semua buli-buli itu sampai penuh, jualah dan bayar hutang itu kepada penagih hutang. Kita lihat ceritanya. Nah, cuman ada apa? Buli-buli berisi minyak. Jadi botol dia ada minyak tentunya. Tapi tidak ada tempat lain untuk mujizat Tuhan terjadi. Maka Nabi Elisa bilang, pergilah ke kampung ini, pinjamlah kepada tetangga jiranmu untuk mendapatkan botol-botol kosong. Lalu kita tahu mujizat terjadi. Tuhan cuman pakai yang sepertinya gak berharga. Dan hari ini minyak sangat berharga, saudara. Orang selalu buat viral. Apa viral? Orang bayar di kasir semua minyak yang saset-saset itu yang di plastik, saudara. Saya baru lihat tadi malam soalnya. Ini bukan di Indonesia, ini di Malaysia, saudara. Sebab tahu ya plastik minyak itu, minyak apa itu? Sawit kan, saudara. Yang hijau itu, yang mereknya. Dan semua Bangladesh, Melayu, Cina nggak ada. Selamatlah orang Cina, apalagi Toraja. Ya, nggak ada. Tapi mereka semua 5 saset, 5 plastik itu untuk bayar. Sangat berharga, saudara. Minyak sekarang sangat berharga. Ya, makanya kalau sudah mahal, lebih baik apa? Steam, rebus-rebus, lebih aman, sehat lagi, ya kan? Tapi orang Cina paling menderita, ya Pak Thomas. Pak Thomas paling suka goreng-goreng. Ya saudara, memang goreng tuh enak saudara. Sebetulnya boleh siki-siki. Saya juga suka yang goreng-goreng saudara. Tapi sudah menahan diri karena minyak mahal. Buli-buli berisi minyak. Apakah yang berharga pada kita? Berikan untuk Tuhan, layani Tuhan, amin. Sama seperti satu Malaysia ini. Hari ini sedang, makanya saudara lihat kalau berita-berita ya di perbatasan di mana itu, Sungai Golok kan, dari Malaysia, minyak yang dulu dari Malaysia seludup ke Thailand, ya kan, sekarang dari Thailand masuk pun ketahuan saudara. Yang dulu petrol juga pernah ya macam mana mereka buat itu kereta tangkinya boleh seludup petrol itu saudara ya. Sekarang petrol enggak terlalu menyusahkan, sekarang minyak yang menyusahkan. Nah, bayangkan saudara, jadi captionnya di Your Story ada orang Reels itu dia tulis begini, kasihan deh emak-emak tukang jual pisgor. Pisgor itu Indonesia, pisang goreng saudara. Ya karena yang perlu banyak minyak itu kan yang jualan-jualan tepi itu kan yang perlu minyak itu. Padahal kalau untuk saya minyak-minyak itu kan minyak disuling juga kan, yang di plastik itu. Sebab kebanyakan dari mana? KFC, McDonald disuling lagi, jadi kuning lagi. Padahal sebetulnya sudah, saya pernah lihat orang jual ayam penyet. Ya kan orang banyak jual di tepi jalan tapi di situ goreng, minyaknya itu sudah hitam saudara. Hitam, tahu hitam? Kalau tak tahu hitam aku pun tak tahu mau jelaskan bagaimana. Artinya sudah sangat tidak layak sehat. Apalagi jadi yang memicu banyak penyakit luar biasa itu karena kalau saudara berniaga tolonglah yang baik-baik. Maka Tuhan memberkati. Amin. Kalau takut Tuhan seperti Andreas. Buli-buli minyakmu tidak akan pernah artinya tidak pernah kekurangan saudara. Nah selayaknya kalau minyak-minyak yang plastik itu dulu saya suka beli. Tapi setelah tahu begitu cerita saya nggak mau lagi. Bukan takut tapi lebih baik berjaga kan. Satu kali pakai untuk penggorengan saja kalau yang dari plastik itu. Halo, satu kali. Ini nggak diulang sampailah dia hitam. Macam minyak oli, pernah lihat ya? Ibu-ibu di sini yang tak tahu bengkel nggak tahu lah. Tapi saya tahu, saya pernah lihat dulu. Om saya kerjanya bengkel. Waduh, minyak hitam itu. Lalu ternyata kalau di negara Arab itu dari minyak oli hitam ini jadi parfum saudara. Cemana lah. Tapi kan teknologi saudara. Ngeri sekali.
Dari sumber ini bisa jadi parfum yang saudara bangga-banggakan. Walalala. Kalau dari bunga kah, dari buah nggak apa-apa. Ini dari minyak hitam itu. Orang kalau bak kereta sudah bilang minyak hitam udah tahu lah itu ya. Waduh, luar biasa. Tapi akhirnya janda ini selamat daripada penagih utang karena mujizat terjadi. Kan dikatakan di ayat 1 ini ya, hambamu suamiku sudah mati. Dan yang kata janda ini kepada Nabi Elisa. Dan engkau tahu bahwa hambamu ini, siapa hambamu ini? Si janda ini saudara, janda kembang mungkin ya. Mati muda suaminya, Nabi juga suaminya ya. Engkau tahu hambamu ini takut. Jadi dia janda ini takut Tuhan. Ya. Kalau kita takut Tuhan dengan sungguh-sungguh beribadah kepadanya, melakukan firman-Nya, saudara akan melihat mujizat-mujizat lebih daripada yang Nabi Elisa buat kepada janda ini. Makanya saudara, Tuhan itu dari dulu sama murid-muridnya, Yesus cuma berkata, hai kamu angkatan yang kurang percaya. Ternyata sampai Tuhan naik ke surga pun dia tahu. Pada zaman kita ini banyak orang tetap kurang karena kekurangan percayaanmu kepada Tuhan, maka engkau tidak melihat mujizat Tuhan. Haleluya. Mau lihat mujizat Tuhan? Apa Tuhan bilang? Percaya sungguh-sungguh. Sama seperti janda ini. Engkau tahu ya hambaku Nabi Elisa bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Nah ini aja. Baru Amsal berkata permulaan nikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan hidupnya selalu dipimpin, dipelihara, dijaga Tuhan, berjalan dalam jalannya Tuhan. Maka Tuhan buat semua yang dia kerjakan berhasil ya. Orang yang takut Tuhan selalu merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ya. Ya orang yang takut akan Tuhan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi kuncinya ini saudara, yang Andreas lakukan adalah mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan, apapun itu. Padahal bukan Andreas yang siapkan roti dan ikan itu saudara. Tapi karena ketajaman, dia seorang yang cermat, bisa melihat di antara ribuan orang ini ada anak kecil yang membawa itu. Dari penemuannya ini Tuhan buat mujizat. Lalu apa? Memberkati banyak. Nah apa yang kecil dari hidupmu Tuhan boleh pakai itu memberkati banyak orang. Yang terutama adalah hatimu yang apa? Takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Kita nyanyi dulu ini. Setia-setialah. Rancak ya cepat. Setialah sampai mati. Coba Dika. Amin. Jadi belajar dari Andreas, saya selesai firman Tuhan ini tentang kesetiaan. Setia Haleluya. Sebelum kita berdoa ya. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai apakah balasanmu? Apakah balasan untuk kasih setianya? Untuk kasih setianya. Setialah sampai mati. Mari bangkit berdiri, katakan kiri kananmu. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhan. Setia sampai mati. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah. Sekali lagi Bapak-bapak pria, setialah.
setia, setia, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Amin. Setia, setialah. Setia, setialah sampai mati. Wanita saja. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu? Apakah balasan untuk kasih setianya? Setianya, setia, setialah. Setia, setia. Sekali lagi kita akan nyanyi sama-sama dengan sungguh-sungguh. Setia, setialah sebagai doamu di hadapan Tuhan. Sampai mati seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Dia setia sampai mati karena mengasihi kita. Haleluya. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setialah sampai mati. Apakah balasan? Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setialah sampai mati. Mari kita berdoa. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setia sampai mati. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Kami mau belajar seperti Andreas Tuhan. Murid-Mu yang tidak pernah, yang jarang diungkapkan kisah hidupnya. Tetapi karena kesetiaan-Mu yang sungguh tulus di hadapan-Mu. Karena kasih-Nya kepadamu Tuhan. Karena hidupnya yang takut akan Tuhan. Engkau memakai hidupnya sehingga membawa banyak berkat bagi banyak orang. Bagi keluarganya, bagi sahabat temannya, bagi orang lain Tuhan. Orang lain boleh melihat mujizat dan merasakan mujizat-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Supaya kami tetap tunduk kepada pimpinan Roh-Mu Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai firman-Mu. Taat dan setia. Sampai mati Tuhan, tetap percaya. Engkau memakai hidup kami. Apa yang ada pada kami. Bahwa kami, setiap kami, mampu melayani-Mu Tuhan. Memberitakan nama-Mu. Supaya ada jiwa-jiwa baru dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Tolong kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu. Lawatlah kami semua Tuhan saat ini. Tua dan muda siapapun kami. Taat setia melakukan firman-Mu Bapa. Inilah doa kerinduan kami. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami renungkan. Kami lakukan dalam hidup kami supaya nama-Mu dipermuliakan. Ampuni kami. Karena kami selalu berkata kami tidak layak di hadapan-Mu. Kami tidak ada apa-apa di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Sebab kami biji mata-Mu yang Kau pilih untuk melayani-Mu. Dan apa yang ada pada kami untuk memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Bapa. Kami mau belajar seperti janda Sarfat ini Tuhan. Bahwa dia takut Tuhan dan mujizat terjadi. Tuhan menolong dia, memelihara kehidupannya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau hidup di dalam firman-Mu dan mengalaminya supaya namamu dipermuliakan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Yang tidak hadir, yang sedang menonton Tuhan. Supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan mau memakai hidup mereka untuk melayani-Mu, memuliakan-Mu, membawa banyak jiwa datang kepadamu. Kami tahu waktu-Mu sudah dekat. Kuatkan kami supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat. Selagi kami masih kuat, kami ada, kami bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang berkuasa. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak, bila saatnya nanti ku tak, sekali lagi, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah jadi berkah. Haleluya. Kami mau selalu hidup memuliakan-Mu Tuhan dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, nanti yang pimpin kita dalam doa syafaat persembahan Pak Ronald, Pak Ronald, Pak Parlin. Dan jangan lupa, nanti Bapak Ronald yang ngomong atau mesti Bapak lah. Jangan lupa hari, ya jangan lupa semua, ingatkan yang lain untuk kita sama-sama menjadi jemaat yang mendoakan buat rumah tangga yang akan dibina oleh Poleng dan Ike. Dan saya berharap kita semua hadir. Amin. Haleluya. Doa ibu juga, doa bapak-bapak semua, anak-anak muda, doa yang sangat-sangat menguatkan dan memberkati mereka. Nanti habis ibadah makan kita akan latihan, lalu pengumuman hari Minggu ya. Christina dan suami Ivan akan membawa anak comel mereka, Lovely, untuk diserahkan hari Minggu di gereja ini di ibadah ya. Jadi jangan lupa hadir. Oh iya, ya udah, nggak perlu bawa makanan, mereka yang sediakan. Haleluya. Paling kalau mau tambah cuci mulutnya aja lah, sebab bapak-bapak ini suka minum kopi pas kalau ada kawannya. Dan kurangi goreng-goreng.
minyak mahal. Jadi nari kita juga hadir hari Minggu. Jadi jangan lupa Sabtu di pernikahan Kudus Ike dan Poleng. Lalu hari Minggu penyerahan anak Lovely dari Christina dan suami Ivan. Kita mari sama-sama dukung mereka supaya anak ini menjadi berkat, tetap sehat, orang tua juga kuat. Dan mereka diberkati Tuhan. Lalu atuk neneknya, opungnya, mama, ya, keluarga orang tuanya Ivan datang, enggak kan? Ya, jadi kita punya sudah gelaran baru mereka ya. Opungnya si Lovely ya. Bapak Christine dan Mak Christine. Kapanlah kita begitu? Pak Ronald sedang on the way. Yang lain kita ini ya, Pak, bergumul terus. Apakah masih ada? Haleluya. Kita berdoa semua baik. Haleluya. Amin. Jadi kita bersyukur karena Tuhan terus memelihara setiap keluarga kita. Terutama supaya anak-anak kita tetap dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan. Siapa yang menyusul lapor sama saya. Oke, silakan Pak Parlin pimpin dalam persembahan dan doa syafaat. Mari Rita, Lina, mari. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau peduli, Engkau berjaga-jaga. Engkau yang menyediakan yang terindah dan termanis bagi hidup kami. Kau tidak pernah Tuhan tinggalkan kami Tuhan. Oleh itu selayaknya pujian, sembah dan syukur kami, doa kami panjatkan kepadamu. Sebab Tuhan besar, Tuhan dahsyat bagi hidup kami Tuhan. Tuhan tidak pernah Tuhan meninggalkan kami walau sesaat Tuhan. Kami sungguh bangga akan kasih setiamu. Ajar bagi setiap kami Tuhan bersandar iman pengharapan kepadamu. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan tetap menyediakan yang indah dan yang manis bagi kami. Bahkan kasih-Mu tetap melimpah bagi kami. Walau kami kadang-kadang Tuhan tidak Tuhan setia kepadamu. Bapa, kami berdoa bagi setiap iman percaya kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Apakah hati kami melidik? Apakah hati kami mengasihi Engkau Tuhan? Ajar kami itu bukan bersandar kepada pemikiran kami Tuhan. Ajar kami bersandar kepada iman pengharapan kami bahwa di dalam Tuhan ada hari besok kami. Jaminan ada bagi hari esok kami. Oleh itu Tuhan, rangkul setiap hati kami Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan dipandu oleh pemikiran kami Tuhan. Berikan hak kami Tuhan hati yang tulus. Hati yang senantiasa setia dan setia kepadamu Tuhan. Untuk memberi apa yang selayaknya bagimu Tuhan. Apa yang selayaknya bahkan apa yang kau berkatkan bagi kami Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hormat bagimu Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi. Yang tidak dapat memberi saat ini manapun mereka berada Tuhan. Kasih Tuhan juga melimpah bagi mereka. Kesempatan yang indah, waktu terindah hari besok kami Tuhan. Tuhan biar kami sama-sama Tuhan. Memberi yang kepada Bapa. Berkatilah persembahan kami ini. Berkati yang mengambil persembahan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan. Tetap Tuhan menjadi kemuliaan bagimu. Hormat bagimu. Bahkan juga membesarkan kerajaan-Mu Bapa. Kemuliaan bagimu melalui persembahan ini. Dalam nama Yesus, kami syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Kita naik ke punya kita satu dulu. Ku bawa hatiku Tuhan. Bawa hatiku Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup.
mendengar suara. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang dan menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang. Mari kita bangkit berdiri, kita sambil menaikkan pujian sekali lagi, katakan dari atas ke bawah hatiku. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa kami yang baik, yang berkenan dalam nama Yesus. Terima kasih buat waktu kesempatan yang Kau-berikan bagi kami Tuhan. Kau masih beri kesempatan ini bagi kami Tuhan untuk datang seia sekata, bahkan juga Tuhan setulus hati kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat yang Kau berikan, jamahan-Mu yang Kau berikan bagi kami, kekuatan yang Kau berikan bagi kami oleh firman-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Sebab kami percaya rencana-Mu indah bagi setiap kami Yesus. Rencana-Mu tidak ada rencana kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera bagi kami Tuhan, untuk berharap kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus kami atas kemurahan-Mu, kebaikan bagi kami. Kesempatan ini, waktu ini yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, telusuri setiap hati kami Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami dan apa yang menjadi kehendak akan Kau berikan kepada-Mu Yesus. Yaitu kesetiaan, ketaatan, kesungguhan, bahkan juga ketulusan bagi setiap kami untuk datang dan berdatang kepada berharap kepada-Mu. Sebab kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan jaminan kepastian, bahkan hari besar, hari depan kami, bahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami juga di dalam tangan-Mu Bapa. Sebab kami percaya itu Tuhan, kami percaya ibadah tidak akan pernah sia-sia Yesus. Hari depan kami berguna itu Tuhan, untuk membangkitkan kami, memulihkan kekuatan kami, untuk kami setia dan setia kepada-Mu Tuhan. Sebab Tuhan ada penanggung segala penderitaan kami, segala apa yang tidak kami sanggup Tuhan boleh sanggupkan, apa yang kami tidak ada Tuhan sudah sediakan, apa yang kami tidak mampu, yang kami harapkan, yang kami inginkan Tuhan sediakan, asalkan kami setia kepada-Mu Yesus.
Pujilah Bapa, agunglah kerajaan kekal bagi setiap kami Tuhan. Tanamkan setiap hati kami Tuhan, iman itu, pengharapan itu bagi kami Tuhan. Sebab itu yang kau rindukan bagi setiap kami Yesus. Nyata kehendak bagi kami Tuhan. Kami orang percaya dan kami kau utus dari tempat kami masing-masing di Indonesia datang ini. Bukan Tuhan itu kebetulan, tetapi ada kehendak dan rencana-Mu bagi kami Tuhan. Untuk anak kami, cucu kami, supaya kami menjadi orang percaya yang takut akan Tuhan. Segala puji syukur bagi Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati pelayanan hamba-Mu yang ada di sini, berkati yang di Seremban. Kami percaya Tuhan, kekuatan Tuhan, apa yang dibangun oleh kebenaran oleh Tuhan, oleh firman-Mu, itu Tuhan akan tetap berdiri dalam kebenaran juga Tuhan. Terima kasih buat doa yang setiap kami bagi-bagi Yesus. Itu untuk semua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan bagi kami. Bahkan juga ketaatan kota kami tinggal di mana kami berada Tuhan. Kau jaga, Kau naungi, Kau berkati pekerjaan bagi kami. Tuhan Kau siapkan Bapa. Segala puji syukur Tuhan. Bagi-Mu lah kemuliaan, hormat dan syukur kami Bapa. Kami berdoa ya Bapa kami. Buat hari Sabtu ya Tuhan. Ya Bapa kami yang baik, dalam nama Yesus, kami sebagai orang percaya, di mana anak kami Tuhan sudah kami berkati menjadi satu keluarga Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan bukan kebetulan. Kami percaya itu ada kehendak dan rencana-Mu bagi kami Tuhan. Kau utus kami dari Indonesia, Kau berenakan kami di situ dan kami kehendaki Tuhan. Kehendak-Mu Tuhan. Jadilah Bapa menikah dengan suaminya Tuhan. Menjadi keluarga pemuji Tuhan yang takut Tuhan, yang berharap dan bersandar kepada-Mu Yesus. Sebagai penerus iman kami, anak kami itu kami percaya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kemurahan-Mu. Biarlah mereka Tuhan keluarga yang takut Tuhan Yesus saat besok Tuhan. Dan itu rindunya bagi rindu kami, bagi saudara-saudara kami, bagi anak kami Yesus. Kami rindu anak kami pemuji Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami juga Tuhan, dalam undangan ini Tuhan, dalam pesta ini yang berdiri atas nama gereja FCC, dalam satukan hati kami Yesus. Satukan Tuhan hati kami, biarlah kami bisa iya sekata sepakat ke hulu ke hilir bersama di dalam nama Yesus. Asal dalam roh kebenaran kami Tuhan, kami setia mengunjungi. Bila mana saudara kami bersedih, kami turut bersedih. Bila mana saudara kami bersuka cita, kami juga bersuka cita Bapa kami. Dalam nama Yesus, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Berkati undangan, berkati cuaca, berkati tempat kami di mana Tuhan akan melakukan ibadah ini Tuhan. Segala puji syukur Bapa. Berkati juga undangan kami dari pihak yang lainnya Bapa. Kami percaya Tuhan menjamah mereka juga Tuhan. Tuhan menjamah mereka Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga kami yang ada di sini Yesus. Kami tahu pergumulan demi pergumulan, harapan demi harapan bagi setiap kami Tuhan. Tidak bisa habis kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setia bagi kami. Kami percaya Tuhan tetap Tuhan menyediakan terbaik. Kau senantiasa menunggu bagi kami Tuhan, agar kami tetap Tuhan memanggil nama-Mu dalam hidup kami. Berseru kepada-Mu dengan kedalaman hati kami. Tuhan pasti siap. Yesus ada bagi setiap kami. Yesus ada bagi setiap kami yang berharap kepada-Mu, dan Kau tidak pernah mengecewakan kami Yesus. Segala puji syukur Bapa. Terima kasih. Berkati keluarga kami yang ada di Indonesia, dimanapun berada. Anak-anak kami juga yang ada sana, keluarga yang ada sana, orang tua yang ada sana Tuhan. Sukacita mereka, sukacita kami. Berkat bagi mereka Tuhan, berkat mereka. Dan kami percaya naungan-Mu melingkupi setiap kami Yesus. Agar pengharapan kami tujukan kepada-Mu. Terpuji Bapa yang baik, berkati Malaysia dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini Bapa, banyak cobaan, banyak rintangan, banyak halangan, kami percaya Tuhan menjaga bangsa ini, Tuhan memelihara bangsa ini. Dari Perlis hingga ke Sabah, tidak akan ada siapa satu pun Tuhan yang menggoncang negara ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Berkati orang percaya di negara ini Bapa, agar tetap Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap perkara Bapa. Berkati negara kami Indonesia, negara yang besar Tuhan, kami percaya Tuhan menyediakan terbaik bagi bangsa kami. Bahkan hari-hari depan bangsa kami Tuhan sudah siapkan yang terbaik juga bagi bangsa kami. Dalam nama Yesus kami tak syukur dan berdoa. Mari kita angkat tangan kita mengucap syukur. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk makanan minuman. Berkati Tuhan